Halo, selamat pagi para Selamat sahabat pagi. Tribun. Hari ini kita ketemu lagi dengan para tokoh, para pengusaha yang sangat kita kagumi, sangat luar biasa. Ada Pak Seniet, Selamat pagi, Pak pakar Setiawan. Star Business. Ada Pak Johnson Selamat pagi dari semuanya. BTSA Logistik. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kiat-kiat atau suksesi para pakar dari kita hari ini, ya. Sambil memperkenalkan secara singkat, Pak Seniet mungkin bisa bercerita sedikit, nanti Pak Johnson juga akan bercerita sedikit tentang BTSA. Gimana Pak Seniet? Sangat baik sekali Pak Setiawan, luar biasa. Hari ini saya sangat senang ya bisa berbicara di Tribuns ya bersama Pak Johnson BTSA Logistik. Saya sendiri dari Trend Development Center, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi, coach dan training di bidang sales, marketing dan manajemen. Buku saya yang pertama, Start Marketing for Everyone Business, sudah bestseller, dan saya ada satu konsep lagi, Start Business, yang sudah saya bawa untuk banyak perusahaan di seluruh Indonesia. Ya, semoga wawancara atau pembicaraan kali ini Pak ya bermanfaat bagi Tribuners dan sahabat bisnis profesional. Tujuan kami adalah bisa berkontribusi kepada para pembaca dan sahabat bisnis profesional. Nah, tak lupa juga mungkin Pak Johnson bisa menceritakan sedikit Pak dengan pengalaman experience BTSA itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih atas undangannya Tribun Medan dan terima kasih atas waktunya Pak Sendit untuk menemani ya di sini. Ya, saya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Kalau untuk saya BTSA kebetulan BTSA ini adalah saya bangun dari nol. Jadi saat ini kami sudah 20 tahun di bidang logistik. Kami ada beberapa departemen, hampir semua logistik kami masukin dari darat, laut, udara, ekspor, import, tracking, dan antar pulau ya. Ya mungkin itu sekilas dari perusahaan, profil perusahaan kami. Saat ini kami ada di 9 kota di Indonesia dengan sekitar 200 karyawan yang mendukung. Ya, Luar biasa Pak. Kita kasih applause dulu. Iya. Thank you Pak. Ya. 9 kota di seluruh Indonesia. Iya. Ya, mungkin boleh ya Pak ya. Iya. Kami mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti mungkin Pak Seniet juga sebagai pakar Start Business ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan Pak ya. Iya. Siap, Hari ini siap, narasumber ya. kita sangat luar biasa Iya. karena kita bicara logistik ini adalah suatu moda transportasi Iya. di mana kita bisa memasukkan atau mengirim produk-produk kita kemana saja, ke tujuan mana saja. Ya, beliau adalah pakarnya ya. Oke. Pak, sebelum itu Pak, tadi sudah diperkenalkan, Ya. ya kan? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut kita punya karakteristik apa dan keunggulan apa yang dimiliki oleh BTSA ini Pak, Oh, sehingga ya. pelayanan apa yang bisa kita berikan dan Baik. sebagainya Pak. Hmm. Silakan Pak. Oke, untuk kita BTSA keunggulan kita itu karena kita memiliki semua lini, karena di Indonesia ini sangat unik ya Pak ya, ini kepulauan, terus tidak semua daerah bisa dijangkau oleh kayak seperti kapal atau udara atau pesawat ya. Jadi bila ada customer yang mau mengirimkan suatu barangnya ke suatu tempat, itu kita akan memberikan solusi ke mereka. Contohnya mereka mau mengirimkan barang ke Aceh, sedangkan di Aceh itu untuk pelabuhan impor belum ada pelabuhan impor yang komersil ya, istilahnya belum ada yang reguler. Kita bisa arahkan mereka ke pelabuhan yang terdekat dan setelah itu kita bisa mengatur transportasinya sampai ke lokasi mereka. Ya, ataupun mereka mau ekspor dari suatu tempat kota kecil, kita bisa membantu dari kota tersebut sampai ke negara tujuan. Jadi kita bisa handle dari hulu sampai ke hilir, sehingga mereka juga tidak perlu pusing bagaimana caranya untuk mengirimkan barang mereka. Dan kebetulan saya juga di sini adalah memiliki sertifikat ahli kepabeanan ya, dari tahun 2006. Luar biasa Pak ya. Jadi saya ini sertifikasi ini dikeluarkan dari Departemen Keuangan di bawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Jadi orang-orang qualified yang telah menjalani suatu pelatihan dan suatu pengujian yang bisa diberikan. Jadi kita harus menguasai aturan untuk impor dan ekspor ya, supaya barang kita saat dikirim ke negara asal bisa diterima di negara asal, dan saat barang dikirim ke Indonesia bisa diizinkan oleh Bea Cukai ya. Dalam hal ini sebenarnya Bea Cukai sangat welcome ya, mereka selalu
mensupport ekspor kita dan impor kita, asalkan kita tahu regulasinya. Karena kan kita juga paham ya, mereka adalah pintu terdepan untuk barang keluar dan pintu terdepan untuk barang masuk. Kalau dari kami, karena kami kuasain, customer kami bisa dengan tenang ya Pak ya. Dan jika ada problem, kita bisa memberikan solusi kepada mereka. Terus di Indonesia seperti saya kasih tahu kan luas ya Indonesia. Kepulauannya ya banyak sekali. Kita ada divisi antar pulau yang bisa support semuanya. Contohnya kadang-kadang ada penjualan di Pangkalan Bun, barang bisa diimpor masuk ke Jakarta, itu kami bisa bantu kirim sampai ke Pangkalan Bun. Ya, begitu juga yang udara ya Pak ya. Karena udara kan kita melihat ada flight yang direct, ada flight yang tidak direct ya Pak ya. Kadang-kadang barang urgent, mau nggak mau kita harus kirim dari udara. Kita bisa handle semuanya sih. Itulah keunggulan-keunggulan dari BTSA Pak Setiawan. Sangat luar biasa. Jadi benar-benar one stop solution, ya. Bukan hanya memberikan fasilitas pengiriman atau impor barang, tapi juga memberikan solusi. Efisiensinya di mana? Pelabuhan yang terbaik itu di mana? Dan benar-benar kalau dilihat dari pemaparan Pak Jansen itu adalah one stop solution, sehingga customer itu bisa enak, tenang, nyaman, barangnya sampai di tempat tujuan baik dan benar ya. Apalagi tadi dijabarkan juga memiliki sertifikasi ahli kepabeanan dan itu merupakan fasilitas yang diberikan kepada klien. Mungkin itu keunggulan yang ada pada BTSA ya. Mungkin berarti pengirim juga tinggal memonitor, tahu-tahu barangnya sampai gitu. Dan biasanya kalau pengirim misalnya pengiriman baru yang mereka katakanlah customer belum ada yang mengetahui, ini ya banyak ya Pak Setiawan yang belum mengetahui gitu ya. Barangnya apakah ada izin khusus atau ada persyaratan khusus, itu pelayanannya seperti apa Pak? Ya kalau dari kami kan ada tim yang paham aturan ya, karena memang untuk aturan impor ini kita harus menguasain aturan itu sebelum barang masuk ya Pak. Jadi biasanya kita akan melakukan meeting kepada customer, kita akan menjelaskan izin-izin apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mendapatkan izin. Sekarang pemerintah juga sangat open, izin bisa kita minta secara online gitu. Tetapi ya kita harus ikutin step-step yang ada ya Pak ya. Sesuai dengan peraturan. Iya, sesuai dengan peraturan Pak. Karena kan pemerintah buat peraturannya juga ada reasonable yang memang harus kita ikuti gitu Pak. Ya. Berarti kalau misalnya kita bicara dari sisi import misalnya Pak ya, mereka juga bisa dibantu dengan misalnya memperhitungkan Pak biaya-biaya yang kemungkinan ditimbulkan sehingga barang bisa sampai ke tujuan. Iya Pak, penerima Pak. Iya, biasa kita akan memberikan proyeksi dengan angka 95% ya Pak ya, istilahnya. Miss-nya paling lebih atau kurang di 5% Pak. Iya, jadi Pak, ya. Mereka sudah tahu, oh saya masuk barang ini biaya saya berapa, saya bisa jual berapa gitu Pak. Gitu ya. Ya itu sangat praktis Pak ya. Itu sangat penting Pak. Karena tiba-tiba kalau misalnya ada customer yang saya mau import ini masih belum tahu, tiba-tiba harganya naik sekali dan membuat banyak customer yang mungkin dia kecewa, terkejut. Tapi dengan adanya proyeksi ya yang disampaikan membuat customer bisa dia perkiraan kira-kira HPP-nya biaya-biaya berapa sehingga nilai jualnya juga bisa diperkirakan kepada customer dengan baik. Dan ini bagaimana caranya Pak? Itu caranya bagaimana? Apakah ada seperti catatan khusus atau informasi khusus yang didapatkan oleh perusahaan sehingga bisa memberikan tingkat kepastian 95%? Oretannya pasti ada Pak ya? Iya, ini sih karena kita tersistematis ya. Jadi kita setiap ada kegiatan kita ada pencatatan, terus setiap barang itu memiliki pajak-pajak yang berbeda. Karena kita menguasai hal ini, kita bisa memprediksi biaya pajak berapa, biaya pengiriman berapa Pak. Jadi customer bisa dengan tenang, oh ya udah saya berani beli barang ini dan saya bisa jual sekian Pak. Kadang-kadang ya beberapa customer yang jumpa dengan saya, beberapa teman lah ya relasi jumpa dengan saya, dia bilang, wah impor susah ya, kemarin saya masuk begini. Jadi saya bilang kenapa susah? Katanya ya 2 tahun yang lalu prediksi sekian tapi masuknya sekian gitu. Jadi saya ceritakan, saya bilang sebenarnya mungkin itu di trauma mereka ya. Jadi saya coba uraikan. Jadi ya kadang-kadang mereka bisa memiliki perasaan ya udah saya coba lagi deh gitu. Mungkin yang kemarin saya dapatin orang yang salah gitu. Karena memang banyak juga ini ya Pak ya yang tidak bisa memprediksikan angka
berapa yang harus dikeluarkan oleh si importir Pak. Kalau dari kami keunggulan kami bisa menggaranti lah Pak. Iya 95% Pak ya. Wah. Kepastian, kenyamanan customer. Inilah yang akhirnya membuat PT Asal Logistik kunci keberhasilan menjadi 9 kota di seluruh Indonesia. Itu mungkin dari sisi impor Pak ya. Iya. Mungkin sebaliknya saya juga yakin Pak dari Bapak kalau kita mau ekspor pun bisa kita sebaliknya kita simulasikan bisa. Sehingga supplier di sini pun bisa menentukan harga jual atau mencari pembeli dengan harga yang cocok di luar bisa. sana Pak ya. Malah ekspor kita boleh dibilang untuk akurasi angka kita bisa kasih 99% Pak. Wow. Iya. Luar biasa. Jadi sudah lebih ini Pak. Termasuk lebih jadwal. Iya, Jadwal pengiriman di seluruh dunia, Pak. Iya, jadwal pengiriman sih memang ya kita nggak ngomong mulu-mulu ya. Kadang-kadang di kapal tuh bisa delay sehari 2 hari karena kadang-kadang faktor di operasional. Memang sih kapal, contohnya kapal tiba, mereka akan nurunin barang, setelah itu mereka akan naikin barang. Kadang-kadang kan hujan terlalu lebat, operasional terhenti. Paling sehari 2 hari itu aja. Itu sangat jarang sih. Paling lama juga sehari gitu. Kalau untuk jadwal sih itu, tapi kalau untuk biaya bisa kita pastiin 99%. Wah, iya, sangat luar iya. biasa, sangat luar Jadi biasa. mereka bisa dengan tenang jualan Pak. Oke. Berarti itu juga salah satu mendorong ya orang Ya. supaya mencari pembeli di luar negeri Pak ya. Ya benar Pak. Oke. Mungkin Pak kalau kita bicara tadi operasional Pak ya, istilahnya mungkin kalau dari sisi handling itu sendiri Pak, misalnya kan kita bicara UMKM nih misalnya Pak. Iya, iya. Ternyata dia kan belum tentu tahu cara menghandling dalam bentuk packaging, dalam bentuk apakah kita juga bisa sebagai memberi masukan kepada para penjual itu dari sisi kita Pak? Kalau di saya kan banyak kita mengenal ini ya, customer, banyak kita mengenal produk-produk yang diimpor. Biasa sih memang kita akan memberikan satu masukan kepada mereka, oh ini tolong di packaging seperti ini. Kadang-kadang mereka nggak tahu ini sebenarnya beli di mana gitu, carinya di mana. Kita bisa kenalin, ya boleh supply-nya A, B, C ya, silakan di nego sendiri gitu. Atau mereka mau meminta kami packaging, kita juga punya tim yang bisa membantu Pak. Biasa kita sih opsional, karena yang packaging ini kan satu pihak ketiga ya pihak ketiga. Kalau memang bisa mereka ke pihak ketiga atau mereka buat sendiri, itu kita opsional sih. Tapi selalu kita arahkan gitu Pak. Benar-benar solusi untuk customer. Jikalau customer membutuhkan, BTSA siap mendukung informasi maupun kemudahan-kemudahan yang untuk mempermudah supaya UMKM maupun perusahaan-perusahaan itu bisa dengan lancar ekspor barangnya ke luar negeri. Iya, betul. Dan memang customer kita juga senang juga minta ke kita karena biasa kita juga, Anda bisa buat ini nggak? Saya bilang, saya nggak bisa, tapi saya punya teman yang bisa. Kita nggak sistemnya semua kita bisa, ya seperti orang bilang palu gada, lu mau apa, gua ada gitu. Jadi kita selalu ya udah, contoh Pak Setiawan nih, kadang-kadang mungkin nextnya mau bangun rumah. Ada nggak kenalan wallpaper gitu? Kita bisa kenalin gitu. Contoh simple seperti itu Pak. Jadi UMKM juga seperti itu. Jadi mereka juga senang bertanya kepada kita gitu Pak. Luar biasa. Kita juga, saya ngebayanginnya para pelaku juga tenang Pak. Iya Pak. Problemnya sekiranya mereka tidak bisa atasi bisa dibantu untuk diatasi. Iya, kita bisa kasih. Untuk mempermudah lah. Saya pikir dengan adanya supporter seperti ini diharapkan para UMKM, pebisnis di Medan, Sumatera Utara maupun di Indonesia, karena sudah ada 9 kota di Indonesia, bisa dengan mudah ekspor barang ke luar negeri, sehingga ini akan menciptakan devisa bagi negara dan kita akan semakin maju dan berkembang bersama perusahaan UMKM di seluruh Indonesia. Betul Pak. Pemerintah juga sangat support lah untuk ekspor ini Pak. Iya. Karena mendatangkan devisa. Iya benar Pak. Win-win solusi yang baik ya untuk perkembangan ekonomi ke depannya. Terus kalau dari sisi tadi Bapak udah bilang saat ini kita sudah hadir di kurang lebih 9 kota. 9 kota. Iya. Boleh diinfokan kira kota mana saja yang kira-kira? Oh ya, kita sudah ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Lombok Pak. Wow. Iya. Jadi sudah boleh dibilang menjangkau dari wilayah barat Iya. sampai ke timur. Barat timur. Jaringannya sudah ada Pak ya. Iya. Luar biasa. Ya 9 kota, memang sih satu-satu kota kita mulai karena kita juga nggak mau terlalu, karena kan kita sudah 20 tahun ya Pak ya. Terus untuk kredibilitas kita pasti jaga 100% Pak.
Jadi orang tenang Pak, kita juga nggak akan gambling dengan nama besar BTSA kita. Siap. Value for customer, Iya. jadi apa yang di supply, apa yang diberikan jasa kepada customer di seluruh Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan dan Iya. kemudian customer pun merasa happy karena bisa partnership. Karena saya melihat dari hasil pembicaraan tadi banyak diceritakan itu building trust ya. Iya, building trust. Kepercayaan itu sangat penting. Jadi di dalam menjalankan bisnis adalah aspek kepercayaan ini yang selalu menjadi titik atau tolak ukur Iya. untuk perkembangan perusahaan. Nah, ini kita belum tanya nih yang dari segi dapurnya Pak. Betul. Ini yang ditunggu-tunggu Pak. Karena untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang bagus, kemudian konsistensi di dalam memberikan pelayanan, tentunya tidak terlepas daripada aspek sistem dan SDM di dalam perusahaan. Iya, betul, Pak. Bagaimana perusahaan di dalam memberikan pengembangan dan kemudian dari perekrutan sampai mereka bisa melayani dengan baik itu tentunya bukan hal yang mudah. Dari segi pengembangan SDM supaya bisa memberikan pelayanan ini pasti akan ditanya para sahabat bisnis dan profesional karena ini adalah Kunci, ada Pak, ya. kunci dan Kunci banyak sekali perusahaan menghadapi masalah seperti ini. Iya. Mungkin Pak Johnson bisa sharing sedikit untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ingin maju dan berkembang lagi. Ya, kalau di kami memang kita pegang beberapa hal, contohnya kita perkuat di IT karena kan semua sekarang udah online ya Pak ya. Kalau offline udah susah Pak. Istilahnya satu yang kerjain semua bisa pakai Pak ya. Di IT, di SDM, dan kita di infrastruktur ya Pak ya. Infrastruktur seperti ya kalau ada software nggak ada hardware juga nggak bisa Pak. Nah, jadi kalau di IT memang kita punya tim IT yang cukup kuat untuk mengeling semua laporan ya. Jadi secara online Pak. Jadi di Jakarta sekarang dikerjain dalam 1 detik ke depan semua cabang sudah tahu gitu Pak. Ya. Sudah monitor Pak ya. Ya, Sudah sudah update monitor juga ya, sudah take note. Untuk SDM sih kita sih memang investasi kami di SDM ya Pak ya. Kami nggak ada tools mesin yang sekian enggak Pak. Kita di SDM. Jadi SDM kita tetap mengembangkan ya seperti contohnya saat ini ya pasiennya juga bantu kami untuk mengembangkan SDM ya. Karena memang kalau kuat di saya, orang di bawah saya cukup kuat, saya bisa terbantu Pak. Tapi orang di bawah mereka juga harus kuat juga Pak. Jadi kita seperti piramid Pak. Betul. Jadi saling mendukung. Ya tentunya ya harus seperti training terus, kita develop terus. Ya memang pernah ada yang tanya ke saya, kenapa kok trainingnya nggak habis-habis? Saya bilang ya seperti kita, kenapa sih itu tiap hari mandi? Saya bilang kalau mandi sekali kan cukup kan gitu kan. Saya bilang ya memang ini kita butuh ini terus update terus ya Pak ya. Ya karena kan teknologi juga maju terus ya. Jadi di kita sih di tim IT semua online dan di SDM sangat kita jaga sih Pak. Dan untuk aturan-aturan perusahaan sangat kita buat jelas. Jadi semua orang juga bekerjanya hak dan kewajiban mereka juga sangat jelas gitu Pak. Dan mereka happy dengan Iya. transparansi yang ada Iya. di dalam perusahaannya. Luar biasa Pak. Luar biasa, Kita sangat banyak luar biasa. memahami, Ya. mengetahui. Mungkin Pak, saya Ya. lihat dari Bapak bisa melihat bagaimana Pak Johnson meningkatkan SDM yang luar biasa itu. Pak, saya lihat sebagai konsep start bisnis ini bisa memberikan sedikit gambaran Iya. pada pemirsa Tribun kita lagi pentingnya SDM seperti apa Pak? Siap, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Tadi saya mendengar ya, Pak Johnson begitu luar biasa mengembangkan BTSA Group. Sampai sekarang sudah ada 9 kota di seluruh Indonesia, artinya sebenarnya Indonesia Barat dan Pusat dan Timur itu sudah ada jaringannya BTSA logistik. Nah, yang menjadi standarisasi perkembangan perusahaan ke depannya adalah sebenarnya SDM juga. Karena SDM yang berkualiti, SDM yang kuat itu akan menjawab tantangan, problem solving lebih baik dan melayani customer lebih baik. Artinya customer akan semakin happy. Ditambah lagi dengan adanya ahli-ahli yang memang BTSA ini ahli di kepabeanan. Bukan hanya teoritis, tapi BTSA, Pak Johnson dan tim itu memiliki sertifikasi keahlian yang memang mengikuti proses ujian yang sangat ketat sehingga bisa memberikan solusi. Informasi yang diberikan kepada customer itu bukan informasi saya koreksi, bukan seperti itu, tapi 95% itu dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian customer menjadi happy atas pelayanan yang diberikan. Nah, itu saya melihat satu seperti itu. Dan kemudian ada visi yang jelas ya, tadi
darat, laut, udara menjadi pelayanan terbaik pada customer. Kuncinya kalau di jasa, saya melihat dasar perkembangan BTSA ini adalah pelayanan yang konsisten, komitmen, dan value for customer. Pak Johnson juga tadi saya lihat juga tidak seperti trading, oh saya ada jasa ini saya ambil value atau nilai dari sana, tapi enggak, dia berikan semua full kepada customer yang membutuhkan. Konsennya hanya logistik, memberikan ekspor, import, dan transmisi. Ya, saya melihat seperti itu pelayanan terbaik dan SDM yang ditingkatkan. Inilah menjadi hari ini adalah kunci sukses daripada BTSA Logistik. Kedepannya juga saya pikir sama ya Pak? Iya, kita akan pertahankan dan kita akan tingkatkan Pak. Kita semua transparansi Pak. Didukung lagi dengan partner media, sharing. Kemudian kita bisa memberikan kolaborasi lagi bersama untuk kemajuan yang lebih baik lagi. Kita harapkan lah Indonesia pasti saya percaya akan lebih baik lagi ke depannya. Ya, luar biasa. Mungkin satu lagi Pak dari saya Pak, gitulah. BTSA sendiri dalam hal pemanfaatkan perkembangan dunia digital itu sendiri gimana Pak? Kalau di kami memang kami sudah lebih ke online ya Pak ya. Seperti cuti ya di kami mengembangkan, kita bilang yang paling basic absensi Pak. Dulu absensi kan orang pakai ceklok ya Pak ya. Sekarang kita sudah pakai fingerprint dan ada yang pakai mata. Kalau di garasi kita karena mekanik kadang-kadang tangannya kotor, nggak bisa ini, jadi kita scan retina. Scan pakai mata. Jadi setelah itu data udah langsung masuk Pak ke server kita Pak. Itu salah satu contoh. Dan seperti cuti Pak, cuti dulunya kita masih pakai kertas, sekarang enggak, kita udah langsung apply by aplikasi. Terus untuk yang pemasaran, strategi pemasaran kita untuk offline sih ya maybe ada, tapi online juga ada, cuman offline jangkauannya terbatas ya Pak ya. Kalau online tuh bisa ke seluruh dunia Pak. Berarti udah kombinasi juga Pak? Iya, kita kombinasi antara offline dengan online, tetapi memang lebih ke lokal. Memang kita lihat ya karakteristik tiap daerah ya Pak ya. Kalau di ibu kota kebanyakan kita sudah ke online, tapi kalau yang kota-kota kecil offline dan online kita kombinasikan gitu Pak. Luar biasa Pak ya, pembicaraan hal ini sangat berkualitas, semoga bisa memberikan manfaat kepada Tribuners. Saya yakin, saya percaya ini akan sesuatu yang menarik, karena industri jasa biasanya saya melihat banyak perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan, betul Pak, tapi tidak melihat aspek pelayanan. Sebenarnya aspek pelayanan yang membuat perusahaan itu menuju ke puncak. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan lagi oleh Pak Sendiet sebagai closing statement kita Pak. Oh ya, oke, terima kasih ya. Saya Pak Johnson yang luar biasa sudah ada waktunya memberikan presentasi tentang BTSA sehingga maju dan berkembang. Harapan saya bersama Pak Setiawan dan para CEO ini juga adalah bisa memberikan kontribusi sih kepada pengusaha UKM di seluruh Indonesia, bisa menginspirasi. Semoga Indonesia UKM semakin maju dan berkembang. Saya lihat adalah terus ya berkreasi, memberikan pelayanan terbaik yang tentunya memiliki karakter produk dan jasa yang berkualitas, selalu improve. Perusahaan yang maju itu selalu improve Pak, baik dari segi produk dan jasa. Karena kalau perusahaan tidak melakukan perbaikan akan ketinggalan, baik dari digital maupun offline-nya. Nah, kedua, pelayanan. Yang ketiga adalah SDM. Ya, bagaimanapun SDM adalah backbone-nya, tulang punggung dari perusahaan untuk ke depan yang lebih maju. So, SDM ini adalah aset yang harus kita jaga, kita kembangkan, anggap, dan kita harus membuat SDM ini adalah sebagai tim bagi perusahaan untuk berkembang ke depannya. Saya pikir ketiga inilah yang menjadi landasan setiap perusahaan untuk semakin maju dan berkembang. Dan tetap stay humble ya, tetap kita stay humble supaya kita tidak pernah puas untuk maju ke depan, menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya. Itu Pak. Semoga luar biasa. Ya. Baik, para Tribuners, hari ini kita sudah mendengarkan informasi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Pak Johnson maupun Pak Sendiet. Akan hadir terus informasi kiat-kiat tips dari para orang-orang sukses yang akan selalu kita sajikan untuk para Tribuners. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Tribuners Medan.